Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosita. Saya mahasiswi program studi S1 Manajemen semester 4A. Di sini saya akan mengambil salah satu pembahasan tentang perilaku individu terhadap organisasi dari mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perilaku individu. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu serta lingkungannya. Semua perilaku individu agaknya dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Perilaku individu dalam organisasi dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu yaitu kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapannya. Yang kedua yaitu karakteristik organisasi, yaitu hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, sistem kontrol. Yang kedua yaitu dasar-dasar perilaku individu. Yang pertama karakteristik biografis, yang kedua kemampuan, yang ketiga kepribadian, yang keempat determinan kepribadian, dan yang kelima pembelajaran. Selanjutnya persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang dimaksud dengan persepsi adalah proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor pada persepsi yang pertama motif, yang kedua kepentingan, yang ketiga pengalaman, dan yang keempat pengharapan. Selanjutnya faktor dalam situasi. Yang pertama waktu, keadaan, tempat kerja, keadilan sosial. Yang selanjutnya faktor pada target. Yang pertama gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Sekarang teori atribusi. Persepsi dan penilaian kita terhadap tindakan seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengadaian yang kita ambil mengenai keadaan internal orang itu. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah seperangkat langkah yang diambil individu atau kelompok dalam memecahkan masalah. Adapun model-model pengambilan keputusan rasional yaitu yang pertama menetapkan masalah, yang kedua mengidentifikasikan kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasikan bobot pada kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang selanjutnya mengevaluasi alternatif, yang keenam memilih alternatif terbaik. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama rasionalitas terbatas, yang kedua intuisi, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat pengembangan alternatif, yang kelima membuat pilihan, yang keenam perbedaan individual, yang ketujuh hambatan organisasi, dan yang kedelapan perbedaan budaya. Selanjutnya itu etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama kriteria utilitarian, yang kedua kriteria perlindungan hak, dan yang ketiga kriteria keadilan. Selanjutnya adalah nilai sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama nilai. Nilai adalah keyakinan yang meresap di dalam prakarsa individual, keyakinan yang tidak pernah dilanggar dalam keluarga. Ada 5 dimensi nilai budaya nasional menurut Robion adalah sebagai berikut. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Yang kedua, individualisme lawan kolektivisme. Yang ketiga, kualitas kehidupan lawan kualitas kehidupan. Yang selanjutnya, penghindaran ketidakpastian. Dan selanjutnya, orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi suatu kerangka yang utuh, untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas, serta pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. 3 sikap yang mempengaruhi suatu pekerjaan yaitu pertama kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, yang ketiga komitmen pada organisasi. Selanjutnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerjaan tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya,
Kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling atau rasa aman dan mempunyai segi-segi sebagai berikut. Yang pertama, segi sosial ekonomi, yang kedua, segi sosial psikologis. Selanjutnya, memahami sifat-sifat manusia. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya pun tidak sama. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihannya tentang bagaimana bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya, yaitu selanjutnya seseorang itu mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Dan selanjutnya, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Adapun perbedaan manusia, yaitu untuk mengerti perbedaan masing-masing individual, seorang manajer harus yang pertama mengamati dan mengenal perbedaan, yang kedua mempelajari variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu, yang ketiga menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.